selamat datang channel Motomobi. Udah mulai. Motomobi News yang ke-39. Yes. Hari ini tidak ada sponsor. Ya, mungkin brand Anda bisa masuk sini, ya kan? Benar kan? Iya. Pakai deterjen. Deterjen boleh. Odol. Bisa. Kan giginya kelihatan. Iya, benar. Ya. Tapi kalau yang masuknya kontrasepsi gimana? Oke, berita pertama. Ada Alfa baru. Yes, Alfa adalah merek Indonesia ya yang bikin motor listrik. Nah, produsen motor listrik Alfa ini memperkenalkan produk barunya di Jakarta kemarin, 27 April lalu. Di Jakarta. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, keren kan? Ini seperti BMW C400 CE04 ya, yang dikecilkan. C04 tuh keren. Ini dikecilkan. Oh, keren deh pokoknya, bagus. Ini bagus bentuknya. Nah, motor ini namanya Alfa Servo dan punya fitur baru yang cukup menarik. Salah satunya adalah kemampuan anti banjir sampai ketinggian air 50 cm. 50 cm seberapa tuh? Indonesia tuh nggak ngerti sentimeter gitu kalau banjir. Lutut enggak lah. Sepaha. Betis. Enggak lah 50 cm. Tergantung ya. Kalau Eki sepaha. Eki sepaha ya. I am under the water. Sepinggang. Itu airport Balikpapan. Ya, jadi mereka tuh mengklaim gitu loh dan langsung dipraktekkan di sana. Kami datang ke launchingnya, dipraktekkan dia Alfanya dimasukkan ke bak mandi gitu loh. Mandi dia. Mandi. Terus dipraktekin jalan, bisa muter rodanya. Dan punya fitur boost yang meningkatkan akselerasi. Jadi punya torsi maksimal 53,5 Nm. Kenceng loh, 53 Nm. Dan kami udah coba juga. Kencang tuh motor. Kencang. Daripada apa yang sebelumnya? Jauh banget. Kecepatan tertingginya mencapai 103 km per jam. Ya, naik motor jangan kencang bahaya. Jarak tempuhnya mencapai 125 km. Dan ada dua varian. Yang satu pakai 2 baterai, yang satu lagi single baterai. Nah, itu yang 125 km pasti yang dual battery. Harganya tuh 37.750.000 untuk yang single battery. Yang dual battery itu 42.750.000. Banyak yang bilang mahal ya, tapi kalau udah nyobain motornya, enggak. Itu harga wajar dengan motor kenceng itu dan range-nya lumayan jauh, ini 100 km lebih tuh untuk ukuran motor listrik tuh. Jauh. Ini baterainya lithium ya. Dan kita udah cobain berempat. Oke, berita selanjutnya, Wuling Alves terpesan sampai dengan 1.700 unit. Hebat. Ya. Kami berkesempatan menguji Wuling Alves di Jawa Tengah pada 24 April lalu. Ya, tim News Motomobi. Ya, rasa berkendara mobil ini bisa Anda baca pada bagian review di motomobinews.id. Nah, di sela-sela test drive, kami sempat berbincang dengan Dian Asmahani. Nah, dia Brand and Marketing Director Wuling Motors Indonesia. Bu Dian mengatakan, gimana cara dia ngomong ya? Wuling Alves sudah terjual sebanyak 1.700 unit sejak diperkenalkan di IMS 2023 Februari lalu. Gitu ya? Gak tahu. Dan itu angka sampai bulan Mei lalu, jadi April ini harusnya sudah lebih dari 1.700 unit. Dan semuanya sudah terdelivery. Waduh, barangnya ada. Siap tuh baru. Varian yang paling laris adalah Alves iX, yaitu yang paling mahal. Harganya 295 juta, di bawah 300 juta masih. Ya. Budian mengungkapkan kenapa iX yang paling laris. Menurutnya konsumen semakin cerdas dengan harga segitu dan fitur lengkap jadi pertimbangan konsumen. Lalu apakah varian yang bawahnya tidak laku? Enggak juga. Tipe CE dan SE juga banyak dipesan, tapi Wuling baru bisa menyediakan unit ini mulai Juni 2023. Paling laku karena nggak ada barang. Tapi nggak apa, lakunya banyak. Oke, berita selanjutnya ada merek mobil baru di Gias 2023. Nah, ini seru nih. Gias nanti 10 Agustus ya. Kita ketemu di sana. Selain merek mainstream seperti Toyota, Honda, Daihatsu, BMW, dan lain-lain, ada nama baru pada Gias nanti nih. Ada
hafal ya. Hafal ya. Hafal ya. Nah. Neta, Ora, dan Tank. Waduh. Adalah nama-nama barunya. Keempat, mereknya itu berada di bawah payung usaha Indomobil Group. Nah, merek-merek baru tersebut dimiliki oleh Great Wall Motors asal China. Ora adalah spesialis mobil listrik berukuran compact. Produknya banyak menggunakan kata cat. Seperti Ora Good Cat. Ini siapa yang naruh sajadah di sini sih? Jadi itu kucing bandel bener berarti. Ora R2 White Cat, Ora R1 Black Cat, dan sebagainya. Ora lainnya. Orang ngerti. Oke, sekarang hafal. Udah hafal. Ya, adalah merek yang fokus di crossover dan SUV. Produknya ada Hafal H9 yang sekelas Pajero Sport. Dan Hafal Citu. Sekelas Chery Omoda 5 dan sebagainya. Nah, Neta atau Horizon Neta juga spesialis mobil listrik dengan format SUV atau sedan dan coupe. Coupe-nya hebat sekali. Produknya ada Neta V, Neta U, Neta S, Neta GT, dan Neta lainnya. Dan terakhir ada Tank. Nah, ini kenapa namanya Tank? Apakah kokoh? Ya kan? Apakah ini khusus militer? Yang ini sebenarnya merek baru diperkenalkan oleh Great Wall pada Maret 2021 lalu. Tank ini fokus di segmen SUV. Produknya ada dua yang sudah dijual, Tank 300 dan Tank 500. Nantinya akan ada Tank 400, 700, 800. Ya, kita lihat penampilan mereka di Gias nanti. Seperti apa Tank? Wah. Ini Gias. Petanya. Ini area Indomobil nih. Berikut dengan merek-merek yang Great Wall tadi. Sana gede lu. Asik. Ini makin banyak penjaganya. Yakin? Yakin? Kerja keras. Kita harus bekerja keras di Gias. Oke, berita selanjutnya. Honda bergabung dengan Aston Martin. Gimana bergabung dengan Aston Martin? Oh, ini balapan. Tahun 2026 kita akan melihat mesin Honda mentenagai sebuah Aston Martin. Tapi ini hanya F1 ya, balapan F1. Honda dan Aston Martin mengumumkan kerjasama mereka untuk balapan F1. Honda akan menyediakan mesin baru untuk tim Inggris. Kenapa Aston mau pakai Honda? Ya, alasannya adalah netralitas karbon. Honda punya misi untuk menuju netralitas karbon di 2030 nanti. Dan balapan F1 mendukung untuk itu. Regulasi mesin mulai 2026 mengharuskan mesin F1 lebih ramah lingkungan. Seperti daya recovery energy system yang lebih kuat dan penggunaan bahan bakar terbarukan. Bahan bakar terbarukan. Nah, ini kata si Toshihiro Mibe, Presiden dan CEO Honda Motorco. Aduh. Beliau mengatakan, alasan utama mengetahui kelanjutan kami di F1 sejalan dengan tujuan Honda, di mana balap F1 juga sedang menuju netralitas karbon. Itu akan menjadi platform yang akan memfasilitasi pengembangan teknologi elektrifikasi kami. Boleh. Saya? Boleh. Arigato. Saat ini Honda masih menjadi penyedia mesin untuk Red Bull Racing dan Scuderia Toro Rosso. Mulai 2026, Red Bull Racing akan bermitra dengan Ford. Udah putus sama Honda. Gitu. Honda pindah ke Aston. Gitu ceritanya. Berita selanjutnya. Nah, ini weekend ini. Formula E segera hadir di Jakarta. Balapan Formula E akan berlangsung di Jakarta tanggal 3 sampai 4 Juni 2023. Balapan ini akan berlangsung 2 putaran di sirkuit Ancol. Race pertama hari Sabtu dan race keduanya hari Minggu. Ada 11 tim Formula E yang akan berlaga. Yang suka berlaga. Berapa harga tiketnya dan ada berapa kategori tiket? Yang pertama adalah Sirkuit Festival, harganya 862.500. Kenapa nggak bulat sih ya? Itu untuk 1 hari aja ya, nggak bisa 2 hari ya. Ada juga tiket Sirkuit Festival, terusan 2 hari untuk Sabtu dan Minggu, harganya 1.495.000.
Kategori berikutnya adalah Grandstand untuk balapan hari Sabtu 3 Juni. Harganya antara 1.150.000 sampai dengan 1.380.000. Berikutnya ada tiket Royal Suite 1A. Royal Suite 1A untuk di tanggal 3 Juni harganya 14.375.000. Ya. Dan yang paling mahal adalah Royal Suite 1A 2 Days Pass yang harganya 23 juta rupiah. Nah, pemilik tiket Royal Suite ini akan diberikan fasilitas menonton seperti lounge ber-AC, karena ini panas banget pasti nanti itu. Dan mereka langsung melihat fasilitas sirkuit dan sebagainya. Penyelenggara Jakarta E-Prix berharap 70.000 penonton akan memenuhi. Yes, kita ketemu di Ancol nanti ya. Berita selanjutnya, NSU Row 80 sedan dengan mesin tanpa piston. Kalau internal combustion berarti rotary. Ya. NSU Row 80 adalah sebuah sedan yang inovatif yang dibuat di kota Neckarsulm. Neckarsulm. Ya. Diperkenalkan pada September 1967 di Frankfurt Auto Show dan sempat membuat dunia otomotif waktu itu tercengang. Bentuknya futuristik dan mesinnya sangat tidak biasa. Mesinnya menggunakan mesin rotary dengan dual rotor. Tenaganya 115 horsepower dan ini performanya luar biasa pada saat itu ya. Sedan ini menarik perhatian banyak orang karena handlingnya juga bagus, nyaman pula, dan tidak heran setahun setelah kemunculannya Row 80 diberi penghargaan Car of the Year. Sayang sekali secara komersial tidak sukses. Pada tahun 1973, dunia dilanda krisis minyak dan mesin rotary dikenal boros, jadi tidak menarik. Rotary itu bukan hanya boros bensin, boros oli juga dimakanin. Belum lagi mesinnya juga rewel dan transmisinya suka masalah. Tipikal banget tuh rotary. Selama 10 tahun produksi, Row 80 terjual sebanyak 33.000 unitan saja. NSU yang dimiliki oleh VW Group kemudian disatukan dengan Audi, membentuk Audi NSU Auto Union AG. Setelah Row 80 tidak diproduksi lagi, nama perusahaan tersebut menjadi Audi AG. Pabrik Row 80 di kota Neckarsulm kini jadi fasilitas yang merakit Audi A6, A8, dan R8 juga. Setidaknya kepake lah pabriknya. Nah ini kalau nggak salah setelah ini teknologi rotary itu yang benar-benar pakai Mazda. Dan ini one core rotary ini pertama kali diterapkan di Mazda itu adalah Mazda Cosmo. Kayak itu rice cooker. Oke, itu udah habis beritanya ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, dan Nes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Buka website motomobinews.id untuk berita-berita yang banyak sekali yang bisa mengedukasi, menambah ilmu kita tentang keotomotifan. Terima kasih telah menonton.